Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 tertulis pada kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-25. Demikian bunyinya. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti lemah lembut adalah baik hati, tidak pemarah dan sebagainya. Arti lainnya dalam kata lemah lembut adalah peramah. Sikap kelembutan seorang ibu berhasil melunakkan kekerasan hati seorang anak. Dan itu seringkali terbukti di tengah-tengah kehidupan keluarga. Mungkin saja bapak yang mencoba mengingatkan anak dengan sikap kasar dan keras, justru mendapat reaksi yang menentang sang bapak. Namun saat seorang ibu yang lemah lembut mencoba berbicara, hati anak pun luluh dan mendengar nasihat dengan sikap menunduk. Manusia secara ingin menjadi orang yang kuat, berkuasa, dan tidak mau direndahkan. Seorang filosof Friedrich Nietzsche yang juga seorang ateis pernah menyarankan agar manusia menjadi seorang Ubermensch atau orang yang unggul, yang tidak perlu tergantung kepada siapapun, termasuk pada Tuhan. Natur manusia seperti itu terbentuk dalam lingkungan yang bisa saja keras, otoriter, dogmatis atau pendidikan keagamaan yang diterapkan terlalu kaku, memaksa bahkan menyiksa, atau tertutup, bersifat isolatif. Lingkungan seperti itu tentu bisa menanamkan nilai atau persepsi di benak anak bahwa yang bisa berbicara adalah mereka yang berkuasa, bertenaga, berkemampuan. Tanpa itu mereka hanya boleh diam dan mendengar dengan baik, tanpa bantahan apapun. Sebab hukum pertama, dengar setiap ucapan apapun. Hukum kedua, kalau tak jelas, acuh saja kepada hukum pertama. Itu saja. Dalam renungan hari ini, kita diingatkan juga, dinasihati agar menjadi pribadi yang lemah lembut. Sebab sifat seperti itu dapat mengubah orang yang memiliki sifat buruk, utamanya sebagai hamba Tuhan. Timotius diingatkan guru rohaninya, Rasul Paulus, untuk membangun dan melatih karakter seperti itu dalam membina jemaat sebagai pemimpin. Mari kita perdalam apa artinya menjadi lemah lembut. Apakah kandungan maksud lemah lembut dalam konteks nats ini? Kelemah lembutan secara sederhana dapat diartikan kemampuan untuk berempati atau berusaha memahami orang lain, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Empati ini sangat kita butuhkan. Empati ini akan membuat kita terbiasa melihat sesuatu dari sisi yang lain. Empati akan membuat kita bisa cepat memisahkan orang dan masalahnya. Empati akan mendorong kita untuk lebih melihat bagaimana menyelesaikan masalah ketimbang bagaimana menyerang orang. Orang lembut tidak menuntut. Orang yang lembut tidak pernah menuntut atau memaksa seseorang. Kalau ia meminta sesuatu, ia melakukannya secara persuasif, secara membujuk, bukan secara koersif atau memaksa. Dengan cara pendekatan semacam itu, kekerasan hati akan bisa melunak, bahkan mengubah seseorang menjadi lebih membuka diri untuk mendengar.
Setelah momen seperti itu tercipta, tentu saja akan dapat membantu kita untuk membangun komunikasi yang tak berjalan menjadi lancar. Setelah terbangun kepercayaan, maka akan sangat lebih membantu untuk menuntun orang tersebut kepada Tuhan. Renungan hari ini sungguh-sungguh sangat memberkati kita. Firman ini memberi kita kesadaran rohani bahwa bila sungguh-sungguh bersedia membiarkan diri kita dituntun oleh kuasa firman Tuhan untuk mengubah siapapun yang keras hati. Firman hari ini mengajar kita banyak hal dalam menghadapi siapapun. Apakah anggota keluarga kita, tetangga, teman di kantor, ataupun sesama anggota jemaat, manakala kita sering mengalami kesulitan berhadapan dengan mereka karena sikap keras kepala, menang sendiri, dan suka marah-marah. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini sebagai dasar yang memperlengkapi kita bagaimana hidup bersama dengan sesama, bahkan yang sering berlaku kasar kepada kita. Ingat, firman Tuhan hari ini memberi kita bimbingan dan tuntunan supaya kita berlaku lemah lembut, dan kita percaya cara seperti itu dapat mengubah setiap orang yang memiliki sifat seperti itu dalam terang kuat kuasa Roh Kudus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur di hari ini, di akhir pekan ini, karena kami merasakan rahmat, karunia kebaikan Tuhan yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami telah tiba di akhir pekan dengan segala sukacita yang bersumber daripada-Mu. Biarlah kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur atas seluruh kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan juga mempersiapkan hati kami untuk menyambut persekutuan dengan Tuhan pada kebaktian minggu esok hari. Biar Tuhan yang mempersiapkan hamba-hamba-Mu dan seluruh umat-Mu untuk mendengar firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Dan biarlah kami selalu hidup dengan lemah lembut yang memberi kami kesempatan untuk dapat melunakkan hati orang yang keras, memberi kami kesempatan untuk mendengar mereka yang sedang hidup dengan perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kami punya kesempatan untuk dapat berkomunikasi karena kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, sertai kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.